Oke, baiklah ya. Nah, jadi jadi seperti yang diutarakan tadi, saya hanya menjelaskan kembali tentang default ya, default dari pada saat kita mereview suatu naskah, default kita mereview suatu manuskrip ilmiah. Ya. Jadi berhubung di beberapa waktu yang sebelumnya dari beberapa forum ilmiah, ya, baik PDSI maupun ada research, ada pernah membahas workshop tentang review manuskrip, baik di bidang social science maupun ke informatika, computer science. Nah, untuk itu di sini saya hanya ya mengulas kecil-kecilnya saja, ya. Di samping lagi kita mungkin diskusi mana yang lebih baiknya. Nah, hal ini saya apa? Saya lakukan itu tujuan lain adalah eh, saya paling banyak menggunakan reviewer ya, karena jurnal yang dikelola oleh forum eh, kerjasama pendidikan tinggi itu juga banyak. Belum lagi beberapa jurnal yang lain. Ya, untuk ekonomi saja udah ada sekitar 4 jurnal ya. 4 jurnal yang terakreditasi. Nah, ini tentu kan akan membutuhkan reviewer juga. Nah, begitu juga yang ilmu komputer, lebih banyak lagi. Nah, tentu membutuhkan reviewer. Nah, di sini ya kita harus mesamakan persepsi kita, ya minimal pada saat kita mereview itu hal-hal apa saja yang perlu kita pertegas kembali. Ya, hal-hal apa saja yang perlu kita pertegas kembali. Seharusnya dari total reviewer yang ada harusnya ada 100 ya yang saya share ke email ya, ke email maupun di grup itu ada 100 itu. Ya baik, jumlah dari yang apa artik reviewer di bidang social science maupun reviewer di bidang ilmu komputer itu ya, ada 100 gitu. Ya. Nah, memang sih dari computer science kita memberikan sama aja ya, baik computer science maupun social science kita memberikan kuota untuk publis ya di jurnal yang kami kelola. Ya. Tapi dari itu ya ada beberapa juga yang naskahnya itu sesuai dengan pedoman penulisan, ada juga yang masih perlu apa revisi juga gitu. Nah, untuk itu kita eh, bagaimana kegiatan yang saya buat ini agar mm, eh, reviewer pada saat melakukan review naskah itu akan menjadi lebih baik. Ya, bukan bermaksud mengajari dari Bapak Ibu dosen, ya kan? Apalagi di sini Pak Asar ini rajin mereview juga ini, ya kan? Ya, kemudian Bu Elmira, ya, Pak Wahyu ini artinya orang-orang yang sering mereview. Apalagi Pak Rahmat Hidayat, ya kan? Pak Rahmat apa kabarnya Pak Rahmat? Sehat Pak Rahmat? Nah, tertidur dia. Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah sehat. Libur kah di STEAM? Betul. Libur. Mahasiswa libur, Pak. Oh, mahasiswa libur. Jadi dosen disuruh masuk. Biasa, Pak, akhir tahun mau penutupan siklus. Oh, kayak bank aja ya. Hmm. Oke, 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 oke. Kalau begitu. Baik, saya coba share screen ya. Nah, bagi Bapak Ibu reviewer yang passwordnya lupa nanti bisa chat ke saya ya supaya bisa saya kirimkan lagi ininya eh password loginnya ya. Karena kan kadang kan ada beberapa yang saya rubah, itu hal itu terjadi karena saya karena udah ditugaskan nggak di review ya, ya paksalah kita menyerahkan anggota yang lain untuk mereview gitu. Gitu tadi ya. Jadi supaya rekam di OJS itu bisa terlihat gitu. Supaya rekam di OJS bisa terlihat gitu. Karena kan
Jurnal itu nggak bagus apabila reviewernya itu udah 300 hari nggak melakukan tugasnya gitu ya kan. Udah 100 hari nggak ada penugasan. Ya, udah 80 hari tidak ada penugasan, tidak ada apa manuskrip yang direview. Nah, itu juga jadi suatu pertanyaan di dalam apa namanya penilaian gitu. Jadi banyak reviewer yang tidak melaksanakan apa kegiatan review gitu. Jadi karena salah satu penilaian di apa di form Arjuna apa penilaian hasil saran dari form Arjuna itu adalah eh, reviewer hanya cantol nama saja. Nah, ini tadi kita menghindari ini gitu. Reviewer hanya cantol nama saja. Padahal sebenarnya salah satu manfaat yang paling besar ditemuin itu pada saat mereview itu adalah kita bisa melihat kualitas artikel dari apa ya? Kalau saya bilang ya dari suatu institusi gitu. Nah, itu kalau saya bilang. Jadi misalnya ada institusi A, institusi B yang masuk ke jurnal kita. Pada saat kita lihat naskahnya, aduh kok begini nih naskahnya kan gitu. Waduh bagus juga naskahnya. Nah, bahkan ide-ide itu, ini yang berbahaya. Jadi kemarin yang ibaratnya ada workshop sebelumnya sama Mas Andi Putra Kesemawan, kalau naskah itu lama untuk dipublis, sedangkan reviewer sudah membaca naskah, kalau itu menarik, itu ide itu kadang bisa dicuri oleh reviewer. Nah, ini tadi. Jadi salah satu benefit dalam mereview itu adalah kita bisa melihat topik yang menarik, ya. Topik yang menarik dari artikel yang diberikan kepada kita untuk kita review, untuk kita nilai. Nah, karena secara tidak langsung sih pada dasarnya kan pada saat naskah diberikan kepada seorang reviewer itu kan harus sesuai dengan bidang gitu. Ya, kadang saya berikan ada yang sesuai, ada yang sesuai juga gitu. Ya, baik izin share screen ya. Nah, di sini ini saya coba masuk ke bidang social science ya, bidang ke social science. Nah, ntar dulu kalau kita buat ya, ya ini saya login pakai akun Pak Agus Perdana. Pak Agus Perdana Windarto katanya dia mau apa? Mau bergabung tapi saya yakin dia masih ngurus anak ini. Ya. Baik, ini kita login ya Bapak Ibu. Ya, kita login ke dalam OJS. Ya. Pada saat kita selesai login, ya di sini ada jurnal yang kita pilih di sini ya, biasanya di sebelah sudut kiri atas ini, ya biasanya kalau jurnalnya belum pas ya kita harus pilih. Jika sudah pas kita klik submission gitu. Nah, jadi kalau untuk Q&A ini antrian yang akan kita review, sedangkan arsip ini yang sudah kita eh, review. Nah, ini yang sudah di-review. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada ini yang begini, di arsip ini ada yang begini gitu ya. Ini dalam artian reviewer itu telah melewatkan tanggal waktu yang ditugaskan untuk mereview. Nah, jadi kalau ini yang mau kita hindari gitu, terlalu banyak ini di sini, ya, berarti jurnal itu juga kurang baik jadinya gitu. Kalau terlalu banyak ini di sini gitu. Ya, makanya itu kadang saya menugaskan kepada anggota saya untuk mereview juga gitu. Nah, ini kita coba dari naskah yang ini setelah kita klik. Nah, ini di dalam review ini ada 4 tahapan sehingga dia review itu selesai. Ya, kita di sini setuju untuk menyimpan data kita sesuai dengan privasi apa statement, ya, pernyataan. Nah, di sini ada guidelines dalam review.
review naskah, tapi sebenarnya yang ada di sini sebenarnya sudah ada yang di pertanyaan-pertanyaan ini dimasukkan ke dalam pertanyaan. Mungkin ada beberapa yang mungkin belum update. Nah, di tahapan ketiga ini, Bapak Ibu, kita masuk ke tahapan ketiga. Di sini ada naskah yang perlu direview di sini yang paling atas. Ya. Ya. Sebenarnya sama aja untuk OJS ini, ya, sama saja. Ya. Nah, ini aja yang berbeda mungkin, ya, review guidelines-nya. Tapi sebenarnya sama saja kan. Judul 10-14 kata. Oke, sama saja Bapak Ibu. Pertanyaannya pun mirip, baik social science maupun ini computer science. Mungkin nanti ada beberapa yang berbeda. Nah, kita mulai ke yang ini aja dulu, ke computer science. Ya. Naskah kita download, kemudian kita lihat, ya, ya. Nah, di sini, ya. Jadi dari beberapa tulisan apa? Dari beberapa pertanyaan ini dimulai dari judul, ya Bapak Ibu. Jadi di sini penulisan judul artikel, cek dan komentari. Ya. Nah, ada yang kurang dari sini, ini saya akui. Kadang di editorial baru saya perjelas lagi. Di sini kan memang dibuat 10-14 kata ya. Ya, 10-14 kata. Jadi kalau kita lihat dari judul naskah yang masuk, kalau ada nama perusahaan ini sebenarnya dihindari ya. Karena memang beberapa saran dari asesor Arjuna itu dia mempertegas untuk di judul saja ya Bapak Ibu, di judul itu dihindari nama lokasi, nama perusahaan, tempat riset gitu. Alasannya adalah dengan kalau ada lokasi atau tempat riset, ini akan memperkecil cakupan dari kebermanfaatan artikel itu tadi pada saat dibaca oleh pembaca. Jadi ini bisa saja kita beri apa pemerjelas ya di di komentar reviewnya ini tadi, misalnya eh, pada judul sebaiknya hindari lokasi atau perusahaan tempat riset. Nah ini tadi. Jadi naskah yang dikirimkan ke Bapak Ibu itu udah di inspect elemen, artinya eh, bebas dari identitas pereview. Nah, jadi kalau di sini masih tertulis nama, ini kalau disimpan, ini akan hilang ya, Bapak Ibu. Kalau disimpan dia akan hilang. Jadi Bapak Ibu jangan takut nama Bapak Ibu ada di sini, ya. Kita tetap menjaga istilahnya kalau di jurnal itu OJS itu blind review. Artinya autor tidak tahu siapa yang mereview, begitu juga reviewer tidak tahu naskah siapa ini yang direviewnya gitu. Nah, kemudian ini komentar berikutnya ini kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya kan. Ada 8 kata. Jadi kalau dihilangkan lokasi perusahaan ini tinggal 8 kata. Nah, ini perlu kita berikan masukan eh, judul sebaiknya memiliki minimal 10 kata. Nah, ini tadi, ya. Jadi ini sudah kita beri komentari. Nah, ini ingat ya Bapak Ibu ya, saya hanya yang default saja gitu. Default dalam artian misalnya di sini melihat dari sisi variabel, kalau di ekonomi ini kan ada variabel dependen dan variabel independen ya. Nah, mungkin bagi yang di ekonomi itu lebih paham lagi gitu. Seperti apa penulisannya variabelnya itu tadi gitu. Mungkinkah ini cukupkah satu atau dua variabel saja gitu dalam menilai naskah ini gitu. Nah, saya hanya defaultnya saja.
Artinya pada saat seorang editor nantinya melihat naskah tersebut, ya minimal 10 dengan eh, ada lokasi riset, nah itu perlu di apa berikan masukan, ya. Seperti kalau ini di komputer, ya. Ya, kalau yang seperti ini. Jadi ini naskahnya, kalau modelnya tempat, ini bukan tempat riset ya kan? Bukan tempat riset, ya. Jadi kalau ini bukan tempat riset, ya sebenarnya sih bagus, sah-sah saja gitu. Cuma eh, yang perlu ditinjau di sini adalah kalau ini menurut saya apa? Ini sebaiknya nggak perlu disebutkan lengkap gitu, gitu ya. Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Harapan Medan gitu, ya kan? Jadi eh, kalau ini, nah ini yang mau dilihat lagi adalah apakah augmented reality biasanya ini ke lokasi, ke ruangan ini biasanya. Nah, kalau kita lihat, hmm, ya, dia bukan ke ruangan, tapi ke, ya secara tidak langsung ke promosi ini. AR gedung, lokasi, profil. Ya, nah ini AR gedungnya. Pada dasarnya sih ini deh. Eh, Ya, ya. Kalau bukan yang hanya ini saja, kalau yang ini saja dia berbeda dia. Ya, augmented reality ini biasanya ke gedung gitu. Ya, bisa saja ini kita berikan masukan seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau ini di computer science, sebaiknya eh, pengenalan gedung Fakultas Teknik dan Komputer. Nah, itu. Hindari nama universitas. Nah, sebaiknya seperti ini gitu. Ya, kalau di komputer ini ada judul, ada metode. Ya, metodenya sudah jelas ada. Kemudian dia membahas tentang AR terhadap pengenalan gedung fakultas. Ya. Nah, itu sudah mencukupi ya. Nah, kadang di komputer ini kendalanya adalah dengan judulnya di bawah 10 kata, 8 kata aja udah mencukupi gitu. Nah, ini yang kadang saya juga menerima juga naskah yang judulnya kadang hanya bisa 8 atau 9 kata itu udah cukup mewakili isi naskah karena di dalamnya ada metode, ada objek permasalahan masalahnya, dan ada domain yang diteliti ada. Ya, tiga hal itu saja udah cukup bagi saya gitu. Nah, banyak juga yang di komputer gitu. Tapi kalau yang di social science ini yang perlu apa? Yang perlu diperbanyak katanya, ya minimal 10 kata. Ya. Nah itu kalau perbandingan dari eh, dua naskah, baik social science maupun computer science. Nah ini komentar dari reviewer ini kita copy dan dimasukkan ke bagian ini, ya, bagian penulisan judul artikel gitu, ya. Ini tadi. Nah, Ekuitas saat ini Bapak Ibu sedang proses pengajuan reakreditasi, cuma lama sekali keluar penilaiannya. Jadi kalau dari sisi Sinta empatnya, mungkin saya rasa ini pengembangan apa kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ini masih bisa kita bilang memiliki kontribusi lah. Bisa dilihat dari judul gitu. Nah, kadang ada juga eh, yang kita saya tolak kadang artikel dari ekonomi ini yang dia membahas cuma
faktor-faktor pengaruh es- biaya ekspor impor pada eh, ekonomi perusahaan itu. Nah, kadang kalau udah begitu saya agak lebih langsung saya reject ya Bapak Ibu dari sisi editorial gitu. Karena kalau faktor-faktor itu sebenarnya sih seperti teori yang perlu disampaikan di depan kelas gitu, tanpa perlu adanya suatu penelitian. Ya. Di judul tidak terlihat jelas apa variabel yang menghambat ataupun yang mendukung dari penambahan pendapatan ekonomi perusahaan itu tidak jelas. Makanya itu sebaiknya di judul itu harus terlihat jelas, ya. Jangan hanya sekedar faktor-faktor. Jadi kalau faktor-faktor sih banyak, di buku juga banyak yang membahas itu gitu, tanpa perlu suatu penelitian. Baik, ini sudah kita masukkan ke sini gitu. Nah, loh ini oke, ini sudah apa? Kemudian abstrak ya. Nah, ada sedikit perbedaan dari yang di ekonomi maupun di social science. Nah, kalau social science saya defaultnya melihat yang pertama dari eh, teknik analisis data, ya, ya. Nah, di sini data keuangan dari tahun-tahun sebelumnya di Indonesia, nah, seperti ini ya, Bapak Ibu, ini perlu dikomentari. Sebaiknya diberikan jelas data tahun berapa. Nah, seperti ini misalnya, ya kan? Kemudian teknik analisis data ini hasil analisis menunjukkan biaya operasional signifikan. Ya. Nah, ini sebenarnya ini udah hasil gitu. Di sisi lain pendapatan memiliki pengaruh positif signifikan kinerja. Ya. Tuh. Nah, kalau mungkin kalau di ekonomi ini udah kalau ditanyakan berapa sampel ya. Kalau melihat dari yang ini cuma ke satu perusahaan saja, ya. Karena tidak ada di sini sampel datanya. Oke. Tapi penelitian ini masih dikategorikan penelitian yang kuantitatif gitu. Karena saya lebih menyukai yang penelitian kuantitatif karena ada data yang perlu dianalisis dibanding yang kualitatif gitu. Kalau kualitatif kebanyakan orang membahas teori pembahasan itu nggak satu tabel pun tak ada gitu. Jadi kadang di ekonomi melihat dari naskah masuk kalau udah kualitatif tidak ada tabel, tidak ada gambar itu agak lebih bagaimana rasanya gitu. Kalau cuma eh, teori saja gitu. Ya. Jadi ini hasil penelitian udah ada jelas ya sudah nampak. Ya mungkin di perlu dikembangkan dieksplor lagi ya. Ya. Karena kenapa ini kita berikan, saya masukkan ini, perjelas lagi signifikan yang dimaksud. Karena kalau dilihat dari naskah di bawah ini, ya, ini membahas tentang kuantitatif gitu, ya, membahas tentang kuantitatif. Jadi kalaulah dikatakan, nah ini yang saya maksudnya. Sebaiknya hasil yang ini, nah ini nampak di abstrak gitu. Ini yang saya maksud nilai signifikannya itu tadi. Nah, karena di menurut saya pribadi, output dari penelitian itu ada dua. Satu nilainya linguistik, satu nilainya numerik. Kalau linguistik itu yang seperti ini tadi Bapak Ibu. Berdampak negatif pada profitabilitas perusahaan ini linguistik. Kemudian apa tadi peningkatan metode apa lagi? Ini pengaruh positif yang signifikan gitu.
Ini linguistik. Namun di hasil di bawah dia udah menjelaskan yang bukan linguistik, tapi dalam bentuk angka udah ada. Nah, ini yang perlu dijelaskan di atas. Ya, ini yang perlu dijelaskan di atas. Ini yang saya maksud. Nilai signifikan ini maksud berapa? Nah, maksud dalam kurung, ya, dalam bentuk angka misalnya. Jadi hasilnya bukan hanya sekedar linguistik. Nah, ini karena ini tidak ada sampel datanya, sampel data cuma satu, cuma yang perlu diperjelas tahunnya, kemudian angka hasil penelitiannya belum ada, tapi hasilnya udah terlihat jelas. Nah, mungkin itu yang perlu diberikan komentarnya di sini. Nah, itu tadi. Kemudian ini biasanya jarang kita komentari ya Bapak Ibu ya. Karena di pedoman rata-rata minimal 5 ini dibuat. Jadi ini bisa saja ini kata kunci minimal 5. Bisa saja dibuat begini, ya kan? Oke. Nah, selanjutnya eh, kalau di apa ini? Kalau yang di social science ini paling banyak dia menjelaskan teori-teori. Ya. Nah, ini yang perlu dihindari. Sebaiknya usahakan dengan kajian. Nah, seperti ini nih. Ya kan? Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, sebaiknya dikaji gitu, bukan eh, kalau ini bisa kita komentari baiknya jangan teoritis yang dibahas pada bagian ini, tetapi kaji tentang penelitian sejenis atau kalau di ekonomi ini biasa kalimatnya ini fenomena ya yang terjadi saat ini, nah, dan dikaitkan dengan hasil penelitian sejenis. Ah, ini tadi. Nah, biasanya begini istilahnya ya. Jadi topik di atas ini kan biaya operasional ini. Nah, jadi nggak perlu lagi dibahas lagi biaya operasional, tapi dikaji lah ya. Ini juga lagi ya, seperti ini. Ini masih tentang teori juga. Ya. Kemudian ini masih juga lagi. Jadi udah hampir setengah dari pendahuluan ini masih teori biasa aja. Ini juga lagi kinerja keuangan dapat diukur dengan profitabilitas ada return. Oh, oke, banyak faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Nah, ini masih bisa lah. Berdasarkan penelitian maka tidak sejalan dengan teori yang nyatakan. Ah, ini bagus. Tidak sejalan dengan teori yang nyatakan dengan ini. Ada sumbernya. Nah, ini dari pembahasan ini belum terlihat perbandingan dengan penelitian sejenis. Sebaiknya kaji eh, be- beberapa penelitian sejenis terkait dengan biaya operasional dan apa perbedaannya dengan penelitian yang Anda lakukan. Nah, jadi seperti ini dia, Bapak Ibu. Ada di pendahuluan ini defaultnya itu minimal ada penelitian sejenis, ya. Defaultnya ya ada penelitian sejenisnya berapa gitu. Ya minimal di sini kalau saya sih minimal 4 ya. Hasil dari penelitian terdahulu itu bagaimana. Ya. Nah ini bisa dimasukkan di sini. Kemudian ini eh, misalnya di sini gitu. Nah ini dia tadi. Ini kalau di social science. Nah kalau di apa? Kalau di informatika, kalau kita lihat ya. Nah, ini kebanyakan kalau dia eh, hal-hal yang gimana ini ya? Kalau saya penelitian di bidang AR ini
metodenya ini penerapannya itu hanya dalam video-video saja gitu. Tapi dari sisi hasilnya bingung kita mengungkapkannya. Jadi kalau menurut saya itu kalau hasilnya ini ya perlu diuji lagi ya. Software yang dibuat itu hasilnya ya mungkin begini dia. Hasil belum terlihat dengan jelas. Sebaiknya perlu perlu dilakukan pengujian te- terhadap yang dibangun. Pengujian efektivitas terhadap AR yang dibangun. Nah, seperti ini misalnya. Ya. Metode yang digunakan di sini pakai AR, metode yang digunakan pakai marker based tracking ada. Ini udah jelas ya. Sudah jelas, sudah ada. Cuma ini yang belum jelas. Hasilnya biasanya kalau dia membangun suatu apa produk, nah, nah ini kan kenyamanan pengguna bagaimana? Sebaiknya itu yang perlu diperjelas lagi. Nah, dengan penggunaan metode ini bagaimana? Nah, itu di kalau di computer science. Nah, itu kalau di computer science. Ini kita copy, ini tetap ada kontribusi kita buat. Nah, kalau di computer science biasanya seperti ini. Pada penelitian dilakukan oleh Muhammad Badri dengan judul. Nah, ini ada. Ini yang kalau di ekonomi ini dibilang fenomena research gitu. Fenomena research itu ya kalau saya menganggap riset yang sedang berkembang saat ini apa dan mengapa kita mengangkat judul itu dengan membandingkan terhadap riset yang sudah terjadi sebelumnya. Itu kalau menurut saya fenomena riset. Tapi kalau kami di komputer, informatika, penelitian terkait atau sejenis 5 tahun. Nah, penulisan sih seperti ini. Cuma yang perlu dipertegas ini sebaiknya pada kajian penelitian sejenis hindari penulisan judul. Ya, kenapa kita hindari penulisan judul? Ya, memang di sini dia udah pakai tanda petik, ya. Memang akan terhindar dari similarity, ya. Cuma, cuma di naskah kita ini kan minimal, aduh ini minimal ini 800 kata. 700 kata gitu. Jadi kalau dia buat judulnya ada, itu kan akan membantu dia memperbanyak kata gitu. Jadi itu yang sebenarnya dihindari gitu. Memang betul-betul isi dari penelitian dia saja yang perlu dijelaskan di sini gitu. Bukan apa? Bukan hmm, judul-judul dari penelitian terkait gitu. Nah, nah ini tadi. Nah, ini yang perlu dipertegas kembali Bapak Ibu ya. Di pendahuluan itu tidak boleh begini gitu. Nggak boleh buat seperti skripsi ya. Hindari poin pada bagian pendahuluan. Ya, memang di pendahuluan ini kita tidak diperkenankan poin ya. Dan banyak juga naskah-naskah yang ada publis itu memang tanpa adanya poin gitu. Nah, ini memang tidak ada poin gitu. Tapi ada juga kadang yang pakai poin ya. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Di sini udah di apa? Udah diberikan panduan ya. Menunjukkan masalah penelitian sejenis ini fenomena terlihat kontribusi gap perbedaan dari penelitian sebelumnya fenomena. Tujuan penelitian ini dalam bentuk paragraf ya Bapak Ibu. Teori yang digunakan dengan rujukan referensi ini maksudnya kajian yang tadi dipakai itu ada referensinya dan referensinya ini koreksi ya Bapak Ibu yang bukan 6 ya, tapi 7 ya. Apa style 7 edition ya. Nah, ini tadi. Ini kalau di pendahuluan. Kemudian kalau di metodologi penelitian ya, metodologi penelitian. Yang perlu dilihat di sini tentu yang pertama adalah kerangka pemikiran ya. Jadi walaupun
walaupun dia cuma di perusahaan sendiri, satu perusahaan, kerangka pemikiran belum terlihat jelas. Nah, ini yang perlu diapakan. Nah, di sini sudah dipertegas populasi dalam penelitian ini sebanyak 36 bulan. Ya, sampel jenuh yaitu populasi dijadikan sampel. Berarti sampelnya itu 36 bulan biaya operasional. Nah, ini eh, berarti ini perlu dikomentari sebaiknya sampel ini diperjelas juga di abstrak ya, seperti ini. Oke, lokasi riset udah dijelaskan, sampelnya juga udah dijelaskan. Ya, kemudian sumber data sekunder, oke ini kan udah jelas ini operasional 3 tahun terakhir. Ini supaya abstraknya lebih tajam Bapak Ibu, supaya inilah dia kita mengarahkan dari autor. Pengumpulan data, oke, ini dari definisi variabel. Ya. Nah, yang perlu diberikan di sini ya sebaiknya berikan gambaran dari kerangka pemikiran penelitian yang dilakukan. Ya, ya, karena di sini kerangka dasar dalam melakukan penelitian, jenis lokasi penelitian udah, penjelasan variabel yang digunakan, jumlah responden, hipotesis atau teknik analisis data. Nah, teknik analisis data biasanya lengkap kalau orang ekonomi nih. Nah, seperti ini. Ini kan dibuat lengkap ya. Sudah ada, simple ya. Cuma ini perlu dikomentari. Kenapa? Kalau udah dibuat angka begini, ini sebenarnya di referensi itu hindari halamannya Bapak Ibu. Karena kadang ada yang pakai halaman, kadang ada yang tidak. Jadi yang perlu ditegaskan ini adalah konsistensi waktu melakukan rujukan ilmiah. Hindari halaman dari rujukan yang digunakan. Kemudian penulisan rujukan sebaiknya menggunakan software referensi ilmiah seperti Mendeley, misalnya begini. Nah, ini juga perlu. Itu. Kalau kita lihat yang di atas, Bapak Ibu, kayak gini nih. Nah, ini kan nggak ada halamannya ini. Yang seperti ini lumayan dia. Ini nggak ada halamannya. Jadi itu yang perlu dijaga konsistensinya. Nah, ini Bapak Ibu, biasanya kan kita buat begini. Jadi ini perlu dibuat untuk keterangan dari komponen komponen rumus sebaiknya dijelaskan dalam bentuk narasi. Nah, ini ya. Jadi biasanya sih saya memang begini nggak ada masalah. Tapi setelah saya mengikuti ada workshop yang kita buat kemarin, untuk rumus-rumus begini ini sebaiknya itu narasi, jangan dibuat begini gitu. Ya, nah, jadi ini pun juga perlu apa ibaratnya kalau dia penulisannya narasi enak melakukan rujukannya gitu. Nggak begini dia. Ini jadi bingung kita ini gimana maksudnya. Ya. Nah, ini kan dalam bentuk narasi sehingga rujukan dari rumus dapat dibuat di akhir narasi. Nah, begini dia. Rujukannya dapat dibuat di akhir narasi. Ya. Jadi di metodologi ini sudah jelas ada sampel, lokasi, kemudian variabelnya, kemudian teknik analisis sudah jelas dan ini tidak terlalu membebani dari penulisan artikel gitu. Kenapa? Kadang ada autor yang menulisnya sampai lengkap ini. Sampai lengkap banyak sekali gitu. Teorinya. Nah, itu pun juga nggak bagus ya. Bila perlu ini dibuat dalam bentuk satu paragraf juga bagus.
Nah, termasuk ini biaya operasional, ya. Nah, biasanya kalau apa operasional atau variabel indikator ini dapat digambarkan. Sebaiknya dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran dari penelitian. Nah, nah, jadi seperti itu. Ya, variabel sebaiknya dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran. Nah, seperti itu. Nah, sumber ini sebenarnya nggak perlu. Ya. Sumber dari penelitian kita sendiri sebenarnya nggak perlu ditulis. Ya. Yang perlu ditulis itu sumber kalau itu diambil dari orang lain. Sumber dari penelitian sendiri tidak perlu ditulis. Ya. Gitu ya Bapak Ibu. Banyak di sini. Nah, seperti ini. Ya, ini ini saya yakin Bapak Ibu yang social science selalu menulis begini. Sebenarnya ini sumber ini hasil olah data ini nggak perlu ditulis, ya, karena ini juga salah satu masukan dari Arjuna, ya, dari asesor Arjuna itu dia memberi masukan sebaiknya sumber-sumber dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti tidak perlu ditulis, gitu. Karena itu kan milik kita sendiri, kita yang proses. Kecuali kalau ada seperti gambar yang diambil dari sumber lain. Biasanya kalau di pendahuluan itu kadang ada yang kayak grafik-grafik, gambar apa gitu. Nah, itu sumbernya dari mana? Ah, itu biasanya itu boleh. Tapi kalau yang udah di pembahasan ini sebenarnya tidak perlu ditulis sumbernya. Karena itu dari hasil olahan kita sendiri. Ya, termasuk ini juga diperbaiki. Ya. Oke, jadi tabel ini tadi ya Bapak Ibu. Ini kan ada tabel 3, ya. Ini masukan juga sama Bapak Ibu waktu menulis naskah. Tapi tabel 3 ini tidak ditulis di penjelasan di sini. Nggak ada. Kayak gini nih, seperti ini. Berdasarkan tabel di atas ini nggak boleh, ya kan? Tabel berikut nggak boleh. Sebenarnya ini ditulis eh, sebaiknya nomor tabel langsung dirujuk atau dikaitkan dalam penjelasan. Nah, begitu juga ini. Kenapa? Ini dia bilang tabel di atas. Di atasnya ini ada 2 tabel. Ini tabel juga, ya. Ini tabel juga gitu. Jadi tabel di atasnya di mana? Itu nggak boleh. Sebenarnya ya komentarnya sebaiknya nomor langsung dirujuk di dalam penjelasan. Nomor tabel langsung dirujuk dalam penjelasan dan hindari kata di atas atau di bawah. Nah, ini dia tadi. Itu sebaiknya dihindari. Tabel 2, eh, berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa kan itu kalimatnya lebih enak. Sehingga kalau tabel 2-nya hilang, tentu pembaca kan bertanya, ini mana tabel 2-nya kan gitu. Tapi kalau dibilang tabel di atas, nah di atasnya ini hilang tabelnya, di atasnya ada tabelnya, mungkin orang akan beranggapan ini, ya, itu yang perlu dihindari. Kemudian, ya, sama seperti ini nggak dirujuk nama tabelnya gitu, karena itu berpengaruh pada ini apa penilaian akreditasi. Walaupun nanti di sisi editorial itu kadang ditambahkan sendiri gitu, kadang ditambahkan sendiri, ya kan? Kemudian selanjutnya lagi ini hasil dari penelitian dia udah buat das tabel 5 di atas, pendapatan tabel 6 di atas, uji ini tabel 7. Eh, Oke, ini tabel 8, oke, sudah ada dibuat. Nah, sudah oke. Tabel 9 dia sudah ada. Ya kalau misalnya kayak gini ada titik ini ya kita ngapus satu aja pun sebenarnya nggak ada masalah.
karena tidak mengurangi apa dia. Nah, nah ini udah lengkap juga ya, ada pembahasan. Ya, jadi ini juga perlu di apa? Nah, ini juga tiponya. Ini gimana ini? Hmm, Penulisan rujukan gunakan software referensi ilmiah seperti Mendeley. Ya. Nah, jadi seperti kalimat ini Bapak Ibu ini. Ini kalau ditanya-tanya, ini ini bukan membahas masalah apa ya namanya ya, konten ya, substantif, isi dari naskah. Kadang kan kita mengikuti apa? Kita mengikuti pelatihan-pelatihan reviewer. Ini kadang ini kan bagian editor gitu. Ngapain reviewer nulis begini gitu? Ternyata hasil dari Arjuna, dia dia bilang apakah ada nah, arahan kepada autor untuk menggunakan software referensi ilmiah. Nah, ini tadi itu dibuktikan dari hasil review. Jadi kalau saya bilang ya, kadang kalau nggak ditulis nilai juga salah karena ini memang nggak pakai Mendeley. Kalau udah nggak pakai Mendeley, editorial apa reviewer juga tidak mengingatkan, nah, juga akan berkurang nilainya gitu. Karena komentar itu akan membuat nilai itu juga bagus gitu. Berarti dari sisi reviewer juga udah mengingatkan, dari sisi editorial juga udah mengingatkan. Nah, ini tadi ya. Kemudian ini juga belum menggunakan apa referensi ilmiah Mendeley. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ya memang sih cek kembali. Aduh ya. Ini masih sedikit nggak apa-apa lah kita buat begini. Sehingga perusahaan perlu meningkatkan ROA untuk mendapatkan kepercayaan sehubungan dengan terbatasan penelitian. Penelitian misalnya diharapkan, oke, ini udah ada ibaratnya kalau dibilang di kesimpulan ini tidak boleh pakai poin ya Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Nah, ini hasil pembahasan cukup apa ya, lumayan bagus ini. Nah, ini 7 edition ya. Literatur yang penulis harus mengelaborasi keberhasilan kontribusi penulis. Ini di dalam pembahasan sudah menyajikan secara jelas menggunakan referensi primer relevan apa style ya udah diberikan komentar juga. Gambar dan tabel harus memiliki judul ini minimal 2 kata gitu. Penomoran gambar, gambar dan tabel itu harus minimal 2 kata. Harus dirujuk dalam teks. Ya. Dalam hal ini harus ditambahkan dan diberi nomor berurutan dalam angka desimal dengan keterangan deskriptif. Kadang kadang ada yang membuatnya 3.1 gitu. Dianggap hasil yang pembahasan itu bab 3 gitu. Jadi dibuatnya 3 tabel ke 1 gitu. Sebenarnya itu udah nggak boleh. Ya, karena itu angka desimal biasa harusnya ya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu aja. Hindari gambar berwarna. Kalau gambarnya terlalu buram atau apa tidak bisa terlihat dengan jelas. Biasanya begitu kalau gambar berwarna itu begitu gitu. Ya, lebih baik itu hitam putih aja. Ya, mungkin ini yang perlu dipertegas lagi dari eh, yang saya baca ini. Ini yang defaultnya. Bapak Ibu bisa tambahkan lagi. Kalau yang di bidang ekonomi, saya yakin ada mungkin melihat dari hasil-hasilnya ini, mungkin ada sedikit yang mungkin miss lagi, ya kan? Atau ada yang belum di apa digunakan dilibatkan dalam penelitian ini, bisa saja itu silakan. Ya, itu dari keilmuan Bapak Ibu gitu. Ya, itu dari keilmuan dari Bapak Ibu sendiri gitu. Ya, kalau saya sih yang seperti awal dibicarakan yang defaultnya saja ya. Yang defaultnya saja ya dalam artian eh, yang secara umum pada naskah itu harusnya seperti apa gitu. Nah, itu tadi. Ya, kadang kan keilmuan dari kita ini kan eh, berbeda-beda gitu. Ya, di sini juga ada yang reviewer yang baru, ada yang sudah berpengalaman. Nah, nanti yang kadang pun yang berpengalaman itu saya sandingkan dengan yang reviewer yang baru gitu. Jadi pada saat menilai naskah itu dia
bisa variatif gitu. Jangan semuanya langsung ngegas apa yang direview digas kan. Kasihan autornya juga gitu. Sedangkan jurnal masih Sinta 4 misalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ya kayak gini tadi. Ini keterbatasan penelitian dia udah juga bahas di sini ya. Kemudian kadang ini agak agak bingung ini. Ini apakah hasil dari LPD, apa hasil dari BIBA internal atau apa? Biasanya yang kayak gini ini kami hapus ini. Nah, tapi ya kalau ini kan seperti ini. Nah, kemudian yang perlu dilihat lagi adalah keterbaruan referensi minimal 5 tahun ya Bapak Ibu. Jumlah referensi 20, keterbaruan minimal 5 tahun. Kayak gini, analisis laporan keuangan ini kan ini jurnal, ya. Jurnal ini pun juga sebenarnya salah dia nulis gitu. Inilah kalau kita tidak menulis dengan menggunakan mendelay. Jadi di sini mana judulnya, ada jurnalnya pun kita bingung menganalisanya gitu. Volume berapa, ya. Jadi perlu dipertegaskan kembali bahwa yang kayak gini nih. Ini 2014 ini harus ada yang terbaru 5 tahun sebelum. Ya, ini ya bisa diberikan masukan sumber minimal 5 tahun sebelum. Sumber sebanyak minimal 20 sumber. Ya kan? Penulisan sumber sebaiknya menggunakan software referensi ilmiah. Misalnya, nah ini misalnya Mendeley. Gitu. Nah, ini juga perlu dikaji lagi penulisan sumber ini apakah memang betul apa namanya berpengaruh kepada isinya, ya berpengaruh kepada isinya. Seperti ini misalnya saya coba lihat sumber yang ada di ilmu komputer, ya, ya. Nah kayak kayak gini nih, ini. Ini kalau di ilmu komputer ini nggak ada di artikel ilmiah ini kayak saya rasa nggak berpengaruh ini, nggak perlu ditulis ini sumber ini, gitu. Karena ini kan bukan buat skripsi, ya, sumber yang begini. Tuh, man. Nah ini tidak berpengaruh. Sistem informasi pengendalian aset kendaraan di ini apa hubungannya dengan AR, artif apa augmented reality, pengenalan gedung fakultas dengan metode market based tracking gitu. Ini apa hubungannya itu? Ini pengendalian aset masalahnya. Perancangan sistem informasi manajemen siswa berbasis pada basis Android. Nah, ini juga ya apa nggak ibaratnya tidak sesuai ini. Pembuatan desain grafis oke lah masih bisa lah. Canva oke karena dia ada grafik ini oke. Ya kan bilingual children storybook through augmented reality oke gitu. Pengembangan media pembelajaran konstruksi utilitas oke gedung. Ya, query berbantu media pembelajaran SketchUp masih masuk akal. Pengenalan gedung, fakultas. Nah, ini kan gedung sebenarnya yang perlu dibahas ini. Pengenalan perangkat keras komputer berbasis Android, oke masih masuk akal. Ini augmented reality, aplikasi augmented reality, studi literatur, oke. Perbandingan metode waterfall. Nah ini nggak ada hubungannya ini karena metode yang digunakan market based tracking gitu, bukan waterfall. Ya. Komponen sistem informasi manajemen ini juga lagi nih. Maksudnya apa nih literatur review ini? Komponen sistem informasi manajemen. Meningkatkan prestasi belajar TIK, kompetisi dalam akses melalui metode TAM. Ini juga bingung ini. Jadi kadang nah sumber referensi pun kadang nggak sesuai dengan apanya. Ya. Nah, ini kita berikan.
cek kembali kesesuaian sumber yang digunakan dengan topik-topik penelitian. Nah, ini tadi. Sumber minimal 5 tahun sebelum. Nah, ini begini nih. Ya, ini kita buatlah ini misalnya cukup. Oke, sesuaikan dengan pedoman. Ya. Nah, kalau yang ini tadi ini udah ada dibuat. Ini kita masukkan ke sini referensi. Ini kesimpulannya cukup baik, ya. Cukup baik, ya. Di sini kan udah dibilang tidak berupa poin, berupa satu paragraf. Di sini berisi jelas keuntungan dari hasil penelitian keterbatasan, keterbatasan. Jadi sebenarnya udah ada, jadi cukup baik. Atau bisa Ibu buat di sini, Bapak Ibu buat sudah memenuhi, ya bisa juga. Penulisan tabel dan gambar tadi harap dirujuk nomor baik gambar maupun tabel dalam penjelasannya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini kalau dari secara garis besar di ekonomi ya, social science. Nah, ini kan kita sudah simpan Bapak Ibu. Sudah kita simpan, kemudian kita upload. Nah, uploadnya di bagian bawah ini, upload hasil review. Jadi file yang direview itu diupload juga karena itu memiliki poin tersendiri apa? Baik bagi autor maupun untuk penilaian akreditasi gitu. Karena ada di beberapa jurnal saya diberikan komentar dari asesor terdapat file revisi yang tidak diupload, file review yang tidak diupload. Nah, ini tadi. Jadi pada dasarnya sih memang wajib diupload hasil review itu tadi gitu. Ini oke, komplit. Nah, jadi ini sudah diupload. Kemudian, nah ada beberapa reviewer yang bertanya sama saya, Pak, naskahnya jelek, Pak. Saya decline nggak apa-apa ya, Pak. Silakan. Kalau mau di decline silakan. Itu kan penilaian dari reviewer gitu. Mau direvisi pun juga silakan. Tapi sebaiknya revisi. Jangan langsung accept ya Bapak Ibu, karena kita juga perlu untuk revisi gitu. Karena penilaian untuk nilai kualitas yang baik itu memang wajib revisi gitu. Nah, pertanyaannya apakah ini kalau sudah dipilih kita submit hasil review. Nah, pertanyaannya apakah siapa nanti yang akan melihat hasil revisi dari autor? Biasanya dari editorial Bapak Ibu dicek kembali gitu. Ya, dicek kembali. Kadang ada autor yang menulis tanda kuning hasil revisinya. Tuh. Nah, seperti inilah dia. Jadi kalau dilihat dari submission ini, reviewer ini dia sudah review hasil submit, ini artinya dia sudah selesai mereview, ya kan? Nah, ini yang kita harapkan. Jadi yang saya sampaikan pada hari ini itu defaultnya aja ya Bapak Ibu. Untuk mengenai konten dari naskah itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu, ya. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu gitu. Saya tidak mau mengajari lagi karena saya yakin semua kita pasti memiliki kemampuan untuk menilai naskah tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya apa berikan penyampaian untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi pada Ibu Rizka. Hmm. Baik, terima kasih Bapak Meskan Mkom yang sudah menyampaikan materi bagaimana proses mereview pada jurnal. Nah, kemudian kita bakalan lanjut ke sesi tanya jawab atau lebih ke diskusi. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya boleh. Jadi silakan ya Bapak Ibu untuk apa ada yang ingin ditanyakan. Bagi yang hadir di kegiatan ini, silakan untuk apa ini isi presensinya ya, Bapak Ibu.
Nah, prosesnya ada, nanti kita keluarkan sertifikat. Untuk nambah-nambah sertifikat, karena kan Pak Rahmat ini suka kali dah kalau ada sertifikat. Kegiatan kalau nggak ada sertifikat nggak sur dia. Silakan Bapak Makanya Ibu. makanya dia ada itu, Pak. Hah? Apa? Makanya dia terus stay itu. Iya, iya betul itu. Ini udah Pak, isi presensi, dia out sebentar lagi. ya begitulah. Nah, ya, tapi ya mau gimana lagi? Nah, Pak Wahyu, Pak Budi ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Assalamualaikum Misran. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan sekali terima kasih banget ya, terima kasih sekali ke Pak Misran sudah berkenan memberikan eh, sharing ilmu nih. Jadi kalau menurut saya dulu sebelum ikut acara yang disampaikan Pak Misran sebelumnya sama sekali belum tahu ya apa yang defaultnya yang harus dilakukan untuk mereview gitu. Tapi makin ke sini karena mungkin sering gitu ya, akhirnya sudah biasa bahwa mereview itu harus seperti itu defaultnya. Tinggal nanti ditambahkan hal-hal Ya, yang lebih mendasar lagi, gitu. ya betul. Eh, lebih menyentuh ke substansi. Gitu. Ya, Jadi kalau menurut saya acara seperti ini sangat membantu saya. Ya mungkin teman-teman yang Bapak Ibu dosen yang masih baru sangat eh, membantu sekali, gitu Pak. Kalau menurut saya bagus sekali Pak materinya Pak. hmm. Ya, terima kasih Pak. Karena tujuan saya mengadakan ini, tujuan lainnya adalah kadang kan saya memberikan kuota reviewer pada reviewer kan. Reviewer juga boleh silakan submit gitu. Nah ini tadi kalau dia udah paham default mereview, pasti pada saat dia membuat naskah udah paham dia. Jangan dikasih komentar lagi gitu. Seharusnya kan nilainya kan cukup baik, cukup baik, cukup baik gitu. Gitu gitu. Jadi eh, lebih enak gitu. Kadang kadang kita pun juga ibaratnya kan ya ya ini mohon maaf kepada Bapak Ibu juga ada juga. Ya kalau saya bilang ya dari beberapa reviewer saya arahkan masukkan ke sini, masukkan ke sini gitu ya kan. Karena saya lihat tulisannya nggak begitu membuat pusing saya membacanya gitu. Jadi oke ini udah cukup untuk Sinta 3 gitu. Ini udah cukup untuk Sinta 3. Ah ini udahlah Sinta 4 aja lah gitu. Nah kadang kayak gitu gitu. Jadi karena apa? Karena waktu masuk naskahnya saya pun bingung membacanya. Ini gimana menulis naskahnya ini. Nah itu tadi. Di jurnal kita kalau di computer science itu kan ada yang Sinta 5, ada yang Sinta 4, ada yang Sinta 3 gitu. Ya jujur saya bilang kuota Sinta 3 itu nggak untuk semuanya gitu. Artinya ya seperti saya buat di grup. Saya butuh juga autor dari luar, kemudian butuh juga naskahnya yang bagus, baik dari susunannya dan apanya. Nah, itu tadi gitu. Kadang ada artikel dari mahasiswa dimasukkan ke Sinta 3, Pak. Bingung saya membacanya. Aduh, ini metodenya yang mana ini? Gitu. Apalagi misalnya Sinta 4. Ini Sinta 4 masih saya terima yang kayak itu tadi AR atau sistem informasi gitu. Karena masih ada jurnal yang masih baru akreditasi gitu. Nanti kalau misalnya jurnal yang lainnya udah reakreditasikan, karena sifat saya itu, saya melihat ya, ini kan kayak klik itu ya. Klik itu kan nanti reakreditasinya volume 5 nomor 2. Jadi ini masih volume 4 nomor 3. Itu masih biasa-biasa aja naskahnya. Tapi makin ke ujung, itu saya minta yang bagus gitu. Makanya itu saya minta kadang sama Pak apa itu, Pak Setiawan, Pak Rohmat, tolong Pak naskahnya yang bagus gitu. Tujuannya supaya apa? Karena waktu reakreditasi yang diajukan cuma satu isu terakhir. Tapi Pak Mes Ah, kemungkinan bakal ini tuh Pak Mes. ah, kemungkinan Ya bakal nggak diperiksa satu isu terakhir. iya, yang diperiksa banyak, tapi Enggak, maksudnya nanti ada regulasi kemungkinan besar ah, karena fenomenanya ketika terakreditasi itu kan terlalu bebas tuh untuk edisi betul, selanjutnya setelah akreditasi. ya, Karena kan ya,
asesor nggak ngecek ke situ kan. Asesor kan benar. hanya diwajibkan mengecek isu terakhir yang udah terakreditasi kan. Betul. Ya, betul-betul itu. Betul. Jadi ada kemungkinan juga Ah, regulasinya selain 4 asesor juga itu tadi jadinya 2 tahun yang ke belakang juga dicek gitu. iya, benar itu. Aku yakin pasti ke situ, tapi kan Iya, belum ada arahnya ke regulasinya. situ. Belum sama Nah, empat empat asesor juga belum ada. ya, makanya Tapi itu, melihat fenomena ini nih Pak, melihat ya, fenomena yang ada sekarang gitu. ya benar. Oleh sebab itu, ya kadang pun ya kualitas artikel itu ibaratnya ya. Kalau saya sampai saat ini masih menilai di Sinta 4 penilaiannya itu masih default biasa aja. Masuk ke Sinta 3 baru. 3, 2, 3 lah yang mulai agak jelimet gitu. Jadi makanya itu kalau udah di Sinta 3 nggak sembarangan naskah yang saya terima gitu. Ya, ya tetap ada di Sinta 4 pun atau 5 pun juga saya minta ini minimal 10 lembar. Minimal 10 lembar, kemudian referensi minimal 20, keterbaruan 5 tahun sebelum. Nah, itu defaultnya itu udah jelas itu default itu. Jadi kalau dia nanti mau masuk ke Sinta 4 enak, mau masuk ke Sinta 3 enak gitu. Kenapa? Pada saat naskah itu kita biasakan terima yang 7 terima, yang 6 terima, yang 9 terima, 10 terima, waktu masuk ke Sinta 3 bingung kita. Ini ada 2 naskah yang cuma 6 halaman ini. Ah, itu tadi. Jadi memang di dalam pengelolaan itu konsistensi itu penting gitu. Konsistensi. Artinya ya seperti Mas Horis bilang tadi, jangan yang udah 2 tahun mau akan dinilai biasa-biasa aja gitu. Kalau saya sih tergantung lagi gitu, tergantung. Ya, kalau kayak di MIB itu tetap saya konsisten kan gitu. Lebih suka saya mereject di MIB itu dengan di Beats itu, lebih suka saya mereject gitu. Yang lainnya silakan Bapak Ibu, ada tambahan, ada diskusi silakan. Kita diskusi sekalian saling Pak Mes, mengenal. izin nanya Pak Mes. Iya, silakan Pak. Dengar Pak suara saya. Oh, dengarlah Pak. Yang suara Bapak yang ganteng ini saya selalu dengar loh. Ya Di hati headsetnya saya pun. soalnya Hmm, headsetnya soalnya agak beda nih. Apa Gini itu? Pak, biasanya kan kalau kita mereview, mungkin teman-teman yang lain juga pernah mengalami hal yang sama. Misalnya kita mereview artikel manuskrip ya, manuskrip dari penulis yang disubmit ke jurnal Sinta 3456 itu rata-rata banyak tidak ada novelty-nya, rata-rata hanya Hmm, penerapan algoritma saja. Apakah ya, memang kalau menurut Pak Mesra ini gimana seharusnya kita harus bertindak? Kadang tapi kadang kasihan ataupun nanti pokoknya lagi apa tambah buat si penulis itu malas menulis. hmm, Jadi dilema juga bagi kita ini. Karena rata-rata memang ya, kalau untuk Sita 3456 ini rata-rata hanya menggunakan ini aja, apa namanya, penerapan metode udah siap. Novelty-nya tak ada diperhatikan. ya, Itu gimana Pak Mes? Kalau menurut Pak Mes? ya. Kalau saya sebelaku pengelola ya defaultnya aja Pak. Defaultnya ya seperti tadi saya bilang, naskah itu minimal ada metode. Nah, kalau metodenya belum ada di situ dibahas, saya terima. Tapi kalau metodenya udah banyak dibahas di situ, itu saya reject aja langsung gitu. Artinya saya buat naskahnya sudah terlalu sering dibahas. Kadang begitu, itu yang pertama. Yang kedua, kadang kalau kita mencari yang jujur novelty pada suatu naskah, di Sinta 3 ya, Sinta 3 aja misalnya ya, itu eh, Sinta 3 itu mereka udah nggak berpikir ke situ gitu. Karena saya kalau pendapat saya, kalau dia udah masuk ke Sinta 3 itu masih penerapan dan pengembangan gitu. Penerapan dan pengembangan. Pengembangan dalam artian S2. Ya, makalah dari apa tesis mahasiswa S2. Sehingga S2 saja masih jarang yang berpikir ke Sinta 2 gitu. Rata-rata mau masuknya ke Sinta 3 tujuannya biar cepat dapat LOA. Itu tadi gitu. Tapi ya kembali juga, ada juga mahasiswa yang S2 tesis yang naskahnya cuma biasa-biasa saja penerapan gitu. Itu tadi ya, penerapan.
Jadi ya ketiga, nah ini tadi kalau udah biasa kita ini sama loh Pak dengan gini. Kita keilmuan kita itu udah wah gitu. Sama dengan seperti orang baru tamat waktu disuruh ngajar, ampun dia. Kan, waduh bodoh-bodoh kali lah mahasiswanya. Nah, kayak itu gitu kan. Tapi kalau udah 5 tahun, 10 tahun dia ngajar, ya ngelus dada aja dia. Hmm. Mau mahasiswanya gimana, yang penting bayar uang kuliah, ngelus dada aja dia. Artinya apa? Kembali lagi begini gitu. Keilmuan kita itu udah biasa kita tembus ke Q3, Q2, Q3, Q2, proceeding, artikel ini, kita disertasi kita gini-gini. Ketemu dengan naskah yang biasa-biasa saja, langsung kita terp, ya kayak kawan kita lah, reject aja, nggak pernah accept. Nah, ya kalau saya bilang, ya kayak tadi Pak Ajar bilang, untuk memberikan keinginan dia untuk menulis gitu. Artinya kita jangan Iya. menjas, jangan menjas. Kayak Pak Rahmat bilang, jangan dijas lah. Ini naskahnya harus begini, nggak ada novelty, ini kayak gini, ini gini, gini, gini gitu misalnya. Kalau saya bilang ya itu di jurnal mana gitu. Kalau dibuat di jurnal Sinta 4, nggak ada autornya itu nanti. Nggak ada yang publis di situ gitu. Sedangkan di Sinta 4 masih banyak orang yang pakai UTAUT. Nah, ini kalau di sistem informasi ya, UTAUT, Hmm. apalagi TAM gitu. Padahal saya pun kalau udah menerima artikel itu geleng-geleng. Memang prodinya sistem informasi. Prodinya sistem informasi. Nah, dia membahas tentang aplikasi yang dia rancang, kemudian dia uji kelayakannya kepada pengguna, ya ya udah cukup lah itu gitu. Memang kalau bagi saya itu udah Sinta 4 gitu. Kalau dia mau masuk ke Sinta 3, saya tolak. Di jurnal saya tolak itu di Sinta 3 gitu. Itu saya bilang, walaupun ada beberapa jurnal yang lain di Sinta 3 diterima. Ya itu terserah dia. Karena kan di jurnal itu kan ada skopnya. Nah, ya jadi ya kembali lagi, kalau misalnya dia penerapan saja, metodenya masih jarang, itu masih kadang ya kita terima juga sih. Ya kan, kalau metodenya udah sering, kadang saya tolak juga. Ya kembali lagi lah pada apa keputusan reviewer Pak Anjar, direvisi kah atau apa direvisi atau ditolak, ya tergantung dari reviewer. Karena pada prinsipnya kan kita ini kan untuk mempertajam, reviewer itu kan untuk mempertajam mutu dan kualitas naskah. Nah itulah dia tadi. Sehingga mudah tersampai kepada pembaca itu tadi. Masalah eh, novelty-nya tidak ada, ya kalau dia di tingkat S3, itu tingkat S2, itu lain cerita lah gitu. Kan itu tadi. Mana kawan kita Pancar? Pasti dia tidur kan? Coba lihat Kurang di tahu, sebelah Pak. itu. Loh, nggak masuk. Kami kan libur, Oh, Pak. Dua libur. minggu. Oh, Dua emang minggu ya. enak Ngurus kali ngurus lagi. debay lah. Iya, katanya dia hadir, hadir. Awak udah bilang, bilang aja mau tidur. Nah, Saya pun nggak di rumah ini, Pak Mes. di rumah istri. Nggak lagi di toko. Di toko Oh, istri. toko Ada istri. yang situ yang dekat apa pabrik kopi. Iya, 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 iya. Oke. Oh, yang itu ya, toko komputer ya. Oke. Pak Mes, aku izin live dulu ya. Boleh, 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 boleh. Silakan yang lain, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Saya Pak Mes, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Silakan. Saya Pak Apri dari Semarang, Bapak. Oke, oke. Salam kenal, Pak. Nggih, yang kemarin sempat beda antara di share itu ya, nama menu 1 sama 2 yang di jurnal Amor. Jurnal Amar ya. Oh, ya. Ya, 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 ya. Itu lain cerita itu, Pak. Saya baru sadar kenapa. Untung nggak dulu ya. Jadi ya Oke, beda-beda, masing orang beda-beda pemahaman itu, Pak. Payah oke. itu, Pak. Bapak Oke. mau tanya, Nah, silakan, Pak. eh, kadang saya dari salah satu jurnal pun juga dikirimi hasil plagiarismenya, tingkat Hmm, turnitinnya. Nah, pertanyaan ya. saya di jurnal Bapak
juga perlukah model seperti itu ditiru? Artinya ketika si pereview ini mendapatkan tugas, di sana sudah dapat istilahnya file file hasil Turnitin sekaligus file yang Ya, artikel naskah aslinya. Sehingga ketika si preview ini melihat, oh ini sudah layak, misalkan di situ hasilnya 23% misalkan. ya, Misalkan ya, ya. dikatakan Bapak 25% misalkan. Mm-mm. Itu sehingga si preview enak. Oh ini berarti sudah memenuhi syarat secara tingkat plagiarismenya. Ya, ya, ya. Mohon pencerahannya, matur suwun. Oke, oke, oke. Jadi memang kalau saya jujur sampai saat ini saya belum setuju mengirimkan hasil Turnitin ya Pak. Kenapa? Ini contoh ini Pak ya di jurnal satu itu yang Jeter itu Pak. Kan di Jeter itulah jurnal itu saya buat author yang saya backlist dari beberapa afiliasi gitu. Itu serbuan artikel itu bisa banyak sekali Pak. Gitu. Bisa sampai 50 ada. Ya, 50 ada. Itu udah saya tugaskan reviewer. Ternyata udah ditugaskan reviewer, ya sudah dikirimkan hasil reviewnya. Ternyata udah 1 bulan, 1 bulan setengah, no comment, tidak ada revisi gitu. Nah, saya lihat ini cenderung dari beberapa afiliasi ya. Itu tadi kan saya sebutkan itu di grup itu kan ada tuh, saya sebutkan. Nah, kendalanya kalau kita kasih hasil Turnitin dari pihak pengelola jurnal, Pak, oknum orang ini, nah ini saya bilang oknum ya, oknum orang Indonesia ini Pak, bisa kadang merevisi sampai 3 kali. Nanti dia minta lagi ceknya, Turnitinnya gitu. Kan ampun kita selaku pengelola jurnal melayani itu. Sedangkan Turnitin kalau dicek terus, kadang ada kendala, kadang ada normal gitu. Satu naskah sekarang ini ya, dicek pakai Turnitin, bisa sampai 1 jam belum keluar nampak hasilnya. Gitu. Karena Turnitin pun membuat suatu kebijakan yang lebih selektif dia. Turnitin sebagai apa? Udah apa dia? Udah lebih aware dia dengan penggunanya. Makanya itu saya kalau saya mengarahkan author itu silakan upload di waktu submit sebagai file suplemen apa hasil Turnitinnya. Karena itu saja. Karena kewajiban, menurut saya, kewajiban untuk ngecek plagiasi atau similarity itu adalah author, ya kan? Author sampai kapanpun, mau sebelum publis, mau setelah publis. Nah, kenapa? Waktu setelah publis itu dari PAK pun juga minta ngecek Turnitin, Pak. Betul nggak, Pak? Waktu itu kan aneh itu kebijakannya ya. Kalau saya bilang kayak mana ya, udah publis pun dicek Turnitin. Nah, itu kalau saya bilang agak-agak gimana gitu. Tapi memang itu udah kebijakan. Ya. Jadi kalau sebelum dicek lagi, udah dicek, nanti ada revisi. Kadang sampai berapa kali kita lagi ngecek. Kita nggak melayani itu, Pak. Ampun kita melayani author Indonesia. Jangankan yang cek Turnitin. Yang nanya terus saja pun ampun kita melayaninya. Tolong dicek, tolong dicek, tolong dicek. Gitu. Jadi ya kalau saya nanti mungkin ke depan kebijakan mau saya buat yang waktu submit di awal, itu pakai Turnitin. Nah, submit di awal. Tapi itu nanti mungkin, insya Allah di jurnal mudah-mudahan ya, saya besar harapan saya di Ekuitas dengan di apa JBE gitu. Karena memang saya juga menginginkan ada reviewer, saya kasih kuota untuk di situ gitu. Ya, ada reviewer, saya kasih juga kuota untuk publish di jurnal Ekuitas dan JBE juga nanti. JBE kan sedang reakri itu. Reakri. Sekarang masih Sinta 5 gitu. Ya harapan saya itu masih masuk ke Sinta 3 lah gitu. Masuk ke Sinta 3. Ya mudah-mudahan inilah di awal di Januari ini pertengahan nanti kita lihat ya mudah-mudahan. Jadi begitu Pak. Nah, untuk saat ini kewajiban untuk cek Turnitin itu kalau saya mengarahkan itu masih tanggung jawab autor, bukan di pengelola jurnal. Itu aja, Pak. Setuju. Hmm. Cukup Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Yang lainnya, Bapak Ibu, ada Halo, yang mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Terima Tilin. kasih atas kesempatan diberikan. Saya ingin tanggapi yang Pak Mesran sampaikan tadi mengenai di ekuitas Pak ya, di artikel ekuitas tadi Pak ya.
Iya, ya. Mm-mm. Saya juga pernah mendengar beberapa dari apa namanya reviewer atau pengalaman yang sudah mereview artikel di abstrak itu yang pertama dia tidak ada angka-angka Pak ya. Oh, ya. Tidak ada angka. Hmm. Kemudian di hasil pembahasan itu juga tidak ada angka ataupun angka signifikansi itu tidak ada karena itu include kepada interpretasi di hasil Pak di bawah tabel. Di Nah, bawah tabel. apakah di jurnal yang kita ini tetap menggunakan angka atau memang tidak menggunakan angka? Nah, kalau saya memang Kemudian mengarahkan ke sedikit situ, Pak Pak. lagi. Kemudian Heeh. saya biasanya kalau mereviewkan beberapa artikel itu saya lihat yang seperti Bapak paparkan tadi sepertinya itu 99% saya anggap bahwa itu dari skripsi atau dari tesis tuh Pak. Karena Ya, masih berpoin-poin apa ya, subbab itu loh Pak. ya, Nah, ya, ya. kalau saya biasanya itu langsung saya tolong perbaiki di halaman di review pertama langsung saya bilang ini hasil dari skripsi tolong dibenarkan sesuai dengan artikel. Biasa langsung saya buat begitu poin. Ya, Karena kalau memang apa namanya yang submit itu dosen pembimbingnya biasanya kan punya punya andil untuk merevisi sesuai dengan artikel, jangan seperti ringkasan skripsi itu loh Pak. Nah, apakah itu nantinya ke depan akan boleh seperti itu atau memang seperti yang dikirim oleh si penulis, kemudian kita hanya mereview apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Pak, saya kembalikan. oke, oke, gitu ya. Jadi yang pertama ya, Pak ya. Jadi kalau menurut saya, Pak ya, itu ya sampai saat ini saya masih eh, membuat hasil dari penelitian itu wajib dituliskan, baik dalam bentuk linguistik ataupun dalam bentuk angka gitu, numerik gitu. Karena saya hanya melihat acuannya juga satu ya, di bidang ilmu komputer ada juga seperti itu, wajib dalam bentuk angka ya. Kemudian di jurnal farmasi. Nah, farmasi itu kan nanti ada pakai persentase dari senyawa sekian-sekian itu, itu formulasinya, fragmentasinya, apanya, itu merupakan hasil dari penelitian, itu wajib ditulis dalam bentuk angka. Kalau dia bukan linguistik, Pak, gitu. Kalau dia linguistik, lain ceritanya, kualitatif. Nah, tapi tadi kan udah saya sampaikan, saya kurang suka kalau ada artikel yang kualitatif gitu, karena dia tulisan saja. Tulisan saja, di pembahasan itu tulisan saja. Kalau di komputer itu dibilang literatur review lah jadinya. Kalau di komputer ya. Walaupun di ekonomi bukan literatur review gitu, tapi ya saya menghindari yang begitu. Kenapa saya hindari? Satu hal, kalau dia udah membahas tentang apa kualitatif dengan tulisannya banyak, dengan 10 naskah halaman, itu kadang nggak sanggup kita menulis sebanyak itu gitu. Tentu kan harus banyak mengambil referensi dari yang lain, nulis hampir yang mirip, itu tadi. Kita menghindari itu gitu. Menghindari similarity-nya itu tinggi nanti jatuhnya bagi seorang autor. Nah, jadi gitu Pak. Mungkin di Bapak nge-review di jurnal yang lain ada hasilnya begitu ya. Kalau di jurnal yang kami kelola, saya menginginkan ada hasilnya gitu. Ya kan? Karena hasil itulah yang ibaratnya yang perlu disampaikan, ya, yang perlu disampaikan. Mungkin itu saja, Pak. Kemudian kalau yang tadi Bapak sampaikan naskah yang skripsi memang betul. Kebanyakan itu apa? Skripsi dari mahasiswa S2 kebanyakan masuk, ya kan? Kemudian, nah yang tadi yang saya sampaikan yang author blacklist itu tugas. Dosennya cuma mengarahkan silakan submit di jurnal terakreditasi. Intinya nanti ada notifikasi submit udah cukup. Berarti nilai kalian bagus. Nah, sepertinya kayak gitu tuh tugasnya. Jadi di jurnal saya ini kan selalu ada notif submit masuk dia kalau di OJS 3 itu. Sehingga kalau saya perhatikan dari beberapa afiliasi begitu gitu. Makanya itu saya buat apa? Blacklist kepada afiliasi tersebut. Karena itu membebani autor, masa waktu review apa? Membebani reviewer, masa reviewer untuk mereview juga butuh, dan pengelolanya pun juga capek melihatnya setiap saat melihat itu gitu. Ternyata cuma memenuhi space hard disk saja, space hosting saja. Ya, terkait dengan
kayak deskripsi, masuk ke artikel ilmiah. Nah, tentu kan kita di bagian itulah gunanya reviewer untuk membantu menilai naskah sehingga dia layak untuk dipublikasikan. Ya, jangankan poin-poin, ya kan? Poin-poin yang di pendahuluan. Autor upload dalam bentuk PDF aja pun saya reject. Ya kan? Autor upload dalam bentuk PDF aja pun saya reject gitu. Karena dia tidak membaca yang poin di awal waktu submit kan ada itu naskah yang disubmit dalam bentuk file Word gitu. Ada itu di setiap OJS itu ada itu pasti itu. Nah itu harus diperhatikan. Mungkin itu Pak Rasidin tanggapan saya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Oke oke. Yang lainnya Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu semuanya udah ada masuk di dalam grup reviewer atau tidak ini? Sudah, Pak. Hmm, Pak Asari. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya kalau belum, kadang kan nggak semua reviewer saya masukkan ke situ gitu. Ya kan, tidak semua reviewer gitu. Hanya yang ya kalau apa beberapa saja gitu. Pak Mes mau diskusi lagi nih Pak, satu lagi. Apa itu Panjar? Ini kan kita memang tanggung jawab kita juga lah sebagai reviewer ini untuk menghasilkan manuskrip-manuskrip yang berkualitas. Kan rata-rata kalau untuk Cinta 3 sampai 6 ya rata-rata itu kebanyakan tidak ada itu dituliskan kelemahan ataupun kelebihan penelitian, baik penelitian yang mau kita ajukan ataupun berdasarkan artikel-artikel yang sudah pernah dilakukan. Rata-rata kan nggak ada dibahas kelemahannya apa, kekurangannya apa, sehingga dilakukan ini. Ya ya di Banyak rata-rata seperti, pendahuluan. iya, maksud saya banyak sih kayak gitu. Kalau untuk Cinta 3 sampai 6. Tapi Pak Hmm. kan di artikel di yang beberapa yang saya kelola kan ada saya arahkan itu wajib dibuat walaupun nggak kalimatnya itu nggak halus gitu. Iya, Astagfirullahaladzim. Datang ini Pak Agus, kirain dia tidur dia. iya. Kan gitu kan Pak Anjar. Di Iya, beberapa Pak. artikel yang saya publikasikan itu, saya nggak mau nerima kalau nggak ada penelitian terkait siapalah minimal 4 Iya. wajib ditulis. Pen- Nah, Penelitian terkaitnya ada. Cuma hanya ya, nempel loh penelitian terkait topik ini antara lain ini. Tapi tidak ada kekurangan, kelebihan. Nah, itu ya. maksudnya. Jadi Ya, kan nah, bisa ya, artinya kita perlu pertegas lebih disenggol lagi ya kan? penyamaan persepsi lah kita sebagai reviewer. Ya, betul. Oke, oke. Nah, Bagus. Lagi bagus. baru siap menidurkan anak ini, Pak. Dia mau ke Medan kayaknya ini. Ah, Udah di tol kalau apa kan? kalau aku setuju aja. Setuju apa? Si Anjar Izin, Ah, bilang kalau artikel yang nggak ada novelty reject aja katanya. Ah, Setuju? enggak ya. Cinta 36 enggak lah memang. Cuma kan kalau bisa pelan-pelan arahnya ke sana lah. 3456 Ya, pun yang penting sedikit adalah novelty-nya. ya, betul itu. Ibaratnya ya jangan walaupun jangan sedikit ya. bi- jangan jangan bilang novelty, kontribusi. Iyalah, iya kontribusi. Iya, kontribusi nanti kayak dibilang Mas Horis, dia udah kontribusi. Apa kontribusinya? Ini bayar outer 5. Kontribusi tuh. Ya. Ya, Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? izin Pak bertanya. Ya, ini suara Nggak perempuan asing. kok Su- Suara, Izin Pak, suara belum bisa on. Amiruddin tapi seperti perempuan. Iya, iya. belum bisa on cam. Ini terpakai masuk email suami ini. Hmm. Ya, oke, apa Ini, itu, Bu? terkait masalah metode Pak. Kadang kan kebanyakan yang masuk Sinta 4 itu ada yang berupa prototype. Kayak misalnya prototipe apa gitu. Nah, kadang-kadang yang agak membingungkan itu menjabarkan metode yang mereka gunakan karena rata-rata kan pemahaman kalau dia prototipe itu kadang-kadang banyak yang menggunakan metode waterfall seperti itu kan. Sementara Hmm. pembahasan di metode dan penelitian itu kan bukan metode pengembangan sistem yang dibahas, tapi metode untuk menyelesaikan solusi gitu kan.
untuk mencari solusi. Nah, mohon petunjuknya gimana Pak untuk permasalahan-permasalahan seperti ini. Kebetulan ada Pak Wahyu juga yang memang ada orang-orang jaringan dan orang elektronik di sini kan mungkin bisa menambahi seperti apa gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang ditanya ini bidang engineering ini ya. Engineering banget ini, pakai alat ini, prototype. Iya Nah, Pak, biasanya kan ada beberapa yang seperti itu. ya, ya jujur saya masih menerima kalau masih berbasis prototype di Sinta 3 gitu ya. Di Sinta 3 masih saya terima ada itu. Asalkan dia mengkaitkan dengan metode misalnya Fuzzy Sugino, Fuzzy apa gitu. Ada sih beberapa itu saya terima begitu gitu. Atau ada yang topiknya bagus untuk pengecekan kualitas udara, prototype apa gitu. Ya kan pakai Arduino untuk pengecekan kualitas udara atau pakai apalah gitu. Dari sisi penulisan yang bagus itu saya terima. Nah, ada juga gitu. Wah, ya kalau dibilang Pak Agus tadi ya kontribusinya ada gitu. Walaupun metodenya tidak jelas, tapi saya terima di Sinta 3 ada begitu. Nah, kebanyakan yang aneh-aneh di Sinta 4 pun juga kadang ampun juga dia. Nah, udah udah kita terima di apa udah kita masukkan ke review ya kan, udah kita masukkan ke review. Eh, Kayaknya ya kalau saya menilai author belum bisa mengeksplor sejauh apa alat yang dikembangkan itu. Menurut saya seperti itu. Karena kalau yang namanya prototype kadang kan dilengkapi dengan hasil uji, ya kan. Kemudian penjelasan dari rancangan prototipenya bagaimana, secara spesifiknya, kemudian desainnya bagaimana, yang udah jadinya bagaimana. Kadang autor belum bisa mengeksplor ke hal-hal yang begitu gitu. Sehingga naskah itu kadang kita lihat gambarnya besar, penjelasannya cuma 4 baris. Kemudian ada gambar lagi, penjelasan cuma 5 baris. Ada gambar lagi, penjelasan cuma 5 baris. Nah, kalau udah kayak gitu, pentinglah kepala kita nilainya itu. Iya Hmm. betul Pak. Jadi Ah, kadang-kadang apa hasilnya itu menggantung gitu kan. Dan iya itu itu yang tadi. Hmm. yang menjadi problema ketika kita mau mereview gitu kan. Kadang-kadang hasil hasil tidak sesuai, metodenya apa, tetapi nanti pada saat hasil akhir tidak sesuai gitu. Jadi Ya, kalau saya kebanyakan memang masih revisi yang seperti itu, tidak langsung di slide. Tapi mungkin nggak tahu bapak-bapak yang lain. Karena ya, ya, memang memang begitu agak dia. rumit juga menerjemahkan kalau dia fokusnya lebih ke prototipe alat dan lain sebagainya gitu Pak. Ya, ya, ya. Memang itu tadi. Yang penting kalau tulisannya bisa dia membuat sampai 10 halaman, mengeksplornya apa segala macam itu udah bagus. Nah, itu udah bagus gitu. Karena salah satu kelemahan orang teknik ini ya mungkin bisa kita introspeksi diri. Orang teknik di engineering kayak kita ini, kelemahannya adalah kita susah untuk mendeskripsikan suatu tabel atau gambar menjadi suatu narasi yang bisa berparagraf-paragraf untuk dikembangkan gitu. Mungkin itu. Iya, bagaimana Pak Wahyu, Pak Budi? Kalau kita di orang engineering ini. Oh iya, iya Pak, terima kasih. Ya, kalau saya orang engineering ini lebih mudah jika melihat nilai, kemudian nilainya itu diplot dalam bentuk grafik gitu ya. Jadi Ya, lebih eh, memudahkan mereview satu, kemudian yang kedua, jika naskah kita dibaca oleh orang lain, hmm, itu juga lebih memudahkan bahwa hasil yang kita capai itu ada perbedaan mungkin dengan metode yang lain ya, atau gimana. Seperti itu sih Pak, ya, kalau menurut saya. ya, itu benar Pak. Yang saya apakan tadi maksudnya, kadang kita di orang engineering udah ada gambar, udah cukup bagus. Nah, udah ada gambar, udah cukup bagus, udah ada tabel, udah cukup bagus. Cuma menarasikan tabel itu kirang kita kurang.
Kalau orang ekonomi kan enggak, narasinya mah jelimet sampai berapa paragraf dia. 3 paragraf pun sanggup dia. Satu tabel dinarasikan sampai 3 paragraf. Kalau di engineering enggak, itu dia bedanya. Nah, Iya, ya mungkin di engineering eh, kita terbiasa seperti itu karena juga pengaruh dari nggak tahu ya kalau jurnal dari social science seperti apa. Tapi kalau dari jurnal yang engineering kan ada batasan halaman, Pak. Jadi kan kayaknya nggak mungkin membuat kalimat yang panjang lebar gitu ya. Cukup diwakili gambar dan penjelasan singkat saja sih kalau menurut saya. ya itu tadi. Itu. Tapi kalau kita lihat Pak ya, artikel yang di Sinta 2, artikel Sinta 2 itu minimal itu apa minimal kalau di social science itu minimal itu udah ke 13 sampai 15 halaman minimal. Nah, itu tadi. Itu kalau di Sinta 2 kalau yang orang apa? Kalau yang di Sinta 3 paling banter 9 halaman, 10 halaman itu Sinta 3 gitu. Nah, kalau kebalikannya kalau kita di komputer ya kan masih apa? Masih ada juga yang misalnya sampai ke 12 itu pun udah banyak teori yang dibahasnya. Banyak teori gitu yang dibahasnya itu. Nah, kadang ada juga yang seperti Mbak bilang ya cukuplah 6 7 halaman itu. Nah, kalau itu masuk Sinta 4 itu bingung saya. Ini gimana ini gitu. Udah 6 halaman atau 7 halaman masuknya ke Sinta 4 bingung saya ini. Gitu. Artikelnya bagus gitu. Cuma ya itu tadi penjelasannya kurang gitu. Ya, jadi memang kombinasi itu yang di apa yang kita perlu gitu. Jangan hanya suatu gambar saja udah itu dari gambar dari tabel sekian. Misalnya kita membahas kayak SPK ya kan. SPK itu ada 10 alternatif itu. Satu peringkat yang baik. Nah, penjelasan di bawahnya dari tabel kesekian bisa dilihat bahwa peringkat ini diperoleh pada alternatif sekian. Udah selesai itu aja. Padahal itu ada 10 row di tabelnya. Yang itu nggak dibahas semua. Artinya apa? Kita di engineering itu yang penting udah diletakkan dan dijelaskan walaupun 2 baris sudah cukup gitu. Padahal sebenarnya semakin banyak narasi yang kita buat itu semakin baik. Nah, narasi yang kita buat terhadap satu tabel itu semakin baik. Itulah mengurangi apa plagiarismnya itu tadi. Nah, kan semakin banyak kalimat kata yang dituangkan oleh seorang autor berbanding dengan teori yang ada itu kan semakin mengurangi apa similarity gitu. Itu tadi maksudnya. Pak Setiawansah ada yang mau dikomentari Pak Setiawansah, Bu Laila, Bu Cukup, Joli, Pak Menan. Udah jelas. udah jelas yang betul. Kalau mafia ya udah jelas aja ini. Pak Mes, Pak Rahman izin ada Pak bertanya Rahman. boleh? Silakan Bu Desi Yanti. Hmm, gini Pak, di ruang lingkupnya reviewer ada nggak sih misalnya kayak kalau misalnya Sinta 1 2 itu kan Pak, kalau kita di review nanti kan dikembalikan ke penulis. Nah, nanti hasil reviewnya itu kembali lagi Pak ke reviewer. Nah, dari Hmm. reviewer itu yang mereka menentukan sudah memang oke atau belum. Kita Oh ada gitu. nggak sih wacana istilahnya untuk peningkatan mutu artikel kita supaya kadang-kadang penulis ini juga ada yang nakal Pak dalam tanda kutip mereka kan ini 2 reviewer nih kan. Mereka itu Hmm. perbaikinya cuman Satu. seadanya aja, semaunya aja, semampunya aja. Sedangkan Ya. reviewer nih nge-review kan bukan cuman seenak jidatnya, pasti kan dibaca juga dari awal, ditelaah juga, Hmm. nggak sembarangan juga dia mengeluarkan statement gitu. Itu Ya. ada nggak sih Pak efeknya ke depannya kita mana tahu nanti MIP atau BITS itu bisa ke Sinta 2 gitu. Itu aja Nah sih yang saya tanyakan. itu tadi ya. Jadi saya juga mau melihat hasil dari Akri ini tadi nanti ini. Bagaimana hasilnya dan nilainya berapa gitu. Kalau misalnya kalau nilainya masih di Sinta 3 ya, oke. Kalau nilainya masih di Sinta 3 ya mungkin masih seperti formal biasa-biasa saja sih. 2 reviewer saja udah cukup gitu. Kalau dia udah bisa naik ke Sinta 2, salah satu jurnal itu ada yang masuk ke Sinta 2, mungkin itu tadi ada masuk 2 round. Ya, ada masuk 2 round. Cuma
Ya, cuma ya jujur saya kalau udah masuk ke dua round, saya saja sebagai reviewer yang masuk ke dua round itu, ampun juga saya mereviewnya lagi gitu. Walaupun hanya saya, kalau walaupun saya hanya sekedar untuk ngecek benar nggak yang sudah diperbaikinya, kemudian eh, saya memberikan keputusan accept itu saja. Padahal di round kedua cuma itu keputusannya gitu. Nah, ya mungkin mungkin saat ini yang kita pakai, kita lihat lagi dari yang direvisi oleh author, hanya teknisnya saja yang perlu diperbaiki. Misalnya gini, yang file upload reviewer dari revisi, upload revisi itu biarkan komentar dari reviewernya seperti apa dan yang diperbaiki berikan tanda kuning. Itu saja mungkin sehingga dari editorial udah bisa memberikan keputusan apakah diperbaiki dari dua reviewer itu tadi gitu. Nah, kemudian lagi kembali lagi, memang sih benar eh, ada dua reviewer, tapi hanya misalnya satu yang diperbaiki, satunya lagi nggak diperbaiki gitu, atau dua-duanya diperbaiki, atau nggak diperbaiki sama sekali gitu. Nah, ini tadi kendala yang kita hadapi. Jadi dari teknik dari apa teknis di sisi editorial itu mungkin perlu ada kan ada form discussion itu kadang pun saya berikan penjelasan di situ, mohon diperbaiki kembali gitu. Ada yang begitu gitu, ya kan? Jadi itu mungkin masalah teknis di sisi editorial. Nah, menyangkut dengan misalnya kayak cuma satu dari reviewer diperbaiki atau dua reviewer gitu, kalau saya sih menganggap itu begini. Misalnya itu gini loh. eh, Kadang penugasan reviewer itu kan dibuat dua atau tiga gitu. Jadi minimal dua reviewer yang sudah memberikan apa, yang memberikan hasil itu diberikan kepada author gitu. Jadi siapa yang duluan reviewer yang memberikan hasil dari reviewernya, reviewnya itu dua itu tadi dikembalikan kepada author. Nah, tergantung lagi tadi teknis dari sisi editorial untuk mengecek betul-betul apakah naskah dari author sudah diperbaiki atau belum gitu. Itu saja. Itu saja Bu Desi. Oke, Pak. Terima kasih. Mm-mm. Jadi maksud Bu Desi ini Pak Rahmat udah capek-capek, udah suami udah diabaikan lu cuma untuk ngecek ngecek tulisan autor, rupanya di nggak di apa diabaikan aja reviewernya, kan nggak Iya, enak itu. kan capek kan, Pak? Nambah kerjaan tuh namanya kan, Pak? Bukan capek sih, kesel suami udah diabaikan gitu malam Jumat lagi, ya kan? Kok Panjar ketawa-ketawa. Aduh. Panjang sering tuh berarti. Aduh. Yang lain Bapak Ibu silakan, ada yang mau ditanyakan. Jangan diam-diam aja Bapak Ibu. Sedikit, Pak Mes. Ya Pak Rahmat. Suhu masuk suhu. Suhu. Dia bukan suhu. Aduh. Dia apa? Panggil dia Bento. Apa itu Pak Rahmat? Baik, mungkin ini untuk teman-teman, ya kita kan ilmuwan persepsi lah sama reviewer. Untuk memang tadi yang disampaikan oleh Pak Anjar ada benarnya juga gitu kan. Tadi menyinggung masalah eh, apa namanya ya, kekurangan gitu ya, kelebihan. Oke, memang eh, kalau di eh, sampai sejauh ini memang belum ada gitu. Namun kalau untuk yang kita kelola ini kan Sinta 3 ke apa ya? Sinta 3 ke atas. 3, 4, 5, 6. Kira-kira seperti itu kan? Kan ke atas. Nah, mungkin cara menyikapinya khusus untuk yang artikel social science atau ekonomi gitu ya. Yang perlu ditanyakan di situ adalah kalau itu sudah ada bagus gitu kan. Artinya
itu termasuk ke dalam riset gap gitu kan. Nah, kalau itu sudah ada bagus. Namun ketika tidak ada, maka cara menyikapinya, kalau saya pribadi itu biasanya eh, mengarahkan, bahkan agak tanda kutip ya, menginstruksikan supaya autor itu membuat pernyataan kelemahan atas penelitian dia. Itu salah satunya mungkin bentuk keterbatasan, ya kan? Itu yang harus dituntut. Nah, itu biasanya keterbatasan itu nanti diminta di akhir eh, apakah di simpulan gitu kan. Karena ini sering yang tidak diungkapkan oleh apa namanya oleh autor. Dan seharusnya eh, kenapa itu menjadi penting agar peneliti selanjutnya itu tahu, oh ketika meneliti ini hal yang seperti ini gimana cara menanggulanginya. Contoh, kalau penelitian sosial itu kan biasanya berkuesioner gitu ya, berkuesioner. Nah, fenomena kita sekarang ini adalah, oh sebarkan via via GForm, Google Form gitu. Bagus, betul. Namun Google Form itu kelemahannya apa? Waktu tidak bisa kita prediksi. Nah, artinya apa? Itu terserah bagi si pengisi. Di satu sisi, kita sebagai peneliti dituntut juga minimal, misalkan minimal yang mengisi Google Form atau kuesioner itu minimal 100, 200, 300. Sampai deadline-nya setengah pun belum ada. Itu salah satu gitu kan. Kan salah satu kelemahan itu. Ya. Itu perlu dituliskan juga. Ya kan, bagaimana cara menanggulanginya. Terus yang kedua adalah saya pernah bertemu seperti ini dan ini di apa gitu ya di saya melakukan penelitian di mohon maaf riset di pemerintah. Kita kirim email kuesionernya itu kirim ke email. Ya alhamdulillah sampai beberapa bulan sampai kita follow up beberapa bulan mereka tak tahu ada kuesioner masuk ke email mereka. Artinya apa? Emailnya tidak pernah dibuka gitu kan. Satu karena kita kontak nggak ada. Ya mungkin ini yang disampaikan oleh Pak Mesran tadi ini mungkin ada apa namanya reviewer yang tidak pernah buka akun gitu ya kan di email masuk sorry apa namanya dia di OJS masuk tapi di emailnya tidak pernah ada notif mungkin bisa itu terjadi gitu. Nah ketika itu diinformasikan mereka lebih memilih udah hard copy-nya saya kirim katanya. Waduh, ini bencana juga ini bagi peneliti kalau udah seperti ini gitu kan. Ya. Nah, hambatan-hambatan ini saya rasa itu perlu disampaikan di dalam bentuk tulisan supaya apa peneliti selanjutnya bisa mengakomodir atau mengelola keadaan itu supaya itu tidak menjadi hambatan lagi gitu. Ya. Yaitu dua contoh gitu ya. Contoh selanjutnya kalau di khususnya bidang manajemen gitu ya. Biasanya skopnya itu biasa antar variabel itu salah satu contoh ketiga gitu batasannya. Ya. Kenapa yang diteliti cuma itu saja? Ya, ya. Mungkin itu masukan untuk kawan-kawan di apa namanya Social science. reviewer bidang social science. Ya. Jadi memang, supaya menyamakan persepsi adalah arahan kepada autor itu supaya ke situ gitu membuat keterbatasan penelitian itu supaya nanti walaupun hasilnya bisa nanti bertentangan dengan peneliti selanjutnya itu tidak masalah itu kan hal ya. yang lumrah gitu bahkan itu bisa saja terjadi. Saya rasa itu Pak Mesran. Jadi kalau dilihat dari sisi perbedaan penelitian autor dengan fenomena research itu sebenarnya mengungkapkan yang lebih baik itu di ekonomi, social science. Karena kalau di social science ini beda variabel itu udah dibilang kontribusi dan udah dibilang novelty kadang. Nah, berbeda dengan yang di computer science. Kalau computer science, mabuk menceritakan kelemahan dari penelitian orang lain. Nanti dianggap sok paten kali, gitu tadi. Atau dianggap merendahkan gitu. Jadi kadang sebenarnya sih bukan seperti itu, cuma kadang kadang di orang Indonesia ini belum mampu dia menuliskan bagaimana suatu perbedaan
penelitian yang ada tanpa perlu menjatuhkan penelitian dia, gitu tadi maksudnya. Nah, itu yang kadang belum bisa terurai bagi autor yang ada di Indonesia. Tapi kalau kalau melihat perbandingan antara di pendahuluan itu ya, penelitian terkait computer science dengan penelitian terkait di social science, sebenarnya lebih enak menuliskan perbedaan itu adalah di social science. Karena perbedaan variabel saja pun udah dikatakan sebagai kontribusi ataupun sebagai novelty gitu. Kebanyakan begitu gitu. Nah, itu saja pun masih belum mampu terungkapkan di social science. Betul kan Pak Rahmat? Ya, betul. Itu. Beda dengan kita Panjar di computer science. Kita nggak bisa begitu kan. Kita memang betul-betul memang betul di ya kalau saya lihat dia mampu mengutarakan kelemahan dari penelitian sebelumnya itu ya mungkin kalau udah betul-betul paham dia di tingkat apa lah ya fokus dia itu satu penelitian tentang itu saja gitu sehingga dia memiliki bidang pemahaman yang lebih baik di bidang itu gitu. Nah itu masalahnya. Yang lainnya Bapak Ibu ada yang mau diskusi silakan. Awak mau nanya segan Pak Mes. Saya pikirnya awak-awak aja. Oh iya. Apalah Pak Tapi Anjar. ini, iya Bu. Tapi gini lah Pak Mes. Sering juga mungkin kita kan di reviewer ini eh, menjumpai manuskrip yang penulisnya itu hasil sama kesimpulan kan biasanya di akhir kan ada kesimpulan. Ya, Hasil sama kesimpulan itu sama, sama. Iya, kurang lebih sama. Sebenarnya kan kalau kalau menurut saya ya, tapi nanti mohon koreksinya. Hasil sama kesimpulan itu kan hal yang sangat berbeda. iya. Seperti ya seperti itulah satu tambah satu sama dengan dua. Ya, satu tambah satu sama dengan dua itu hasil dua itu. Kesimpulannya kan bahwa perhitungan awal dengan perhitungan berikutnya maka akan menghasilkan nilai sesuai dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, kan gitu kalau kesimpulan. Tapi kebanyakan kalau kita baca di artikel kan rata-rata, terutama ini tadi ya, Sinta 3 Sinta 6 banyak kita lihat hasil sama kesimpulan itu hampir sama. Paling beda-beda tipis lah, tapi intinya sama. Sementara itu kan kalau menurut saya hal-hal yang berbeda. Jadi kan kalau kita nanti sebagai reviewer, ya kalau bisa kita samalah persepsinya Ya. mengenai hal tersebut ya Pak ya. Nah, kurang lebih itulah Pak. Ya memang jujur saya bilang ya sampai saat ini pun juga kita menulis suatu kesimpulan. Saya pun juga menulis kadang kesimpulan ini dibilang gampang-gampang sulit gitu. Karena terjebak dengan yang Bapak bilang tadi. Terjebak dengan di yang Pak Anjar bilang tadi. Dari palingan kita misalnya nulis karena bilang saya SPK dari proses penelitian dilakukan metode ini cukup baik di dalam memproses perankingan dalam menghasilkan gini 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 gini. Dari hasil yang diteliti apa diperoleh nilainya sekian. Nah, ini tadi kejebaknya di situ. Kenapa gitu? Karena untuk menguraikannya itu kadang kita kurang mampu gitu. Menguraikan kalimat itu tuh kurang mampu gitu. Kita udah berusaha hampir dari penelitian itu ya eh, kalau di SPK ini khususnya ya, kebanyakan dari metode ini cukup baik, mampu menghasilkan perankingannya lebih apa gini gini gini. Kebanyakan kalimat awalnya begitu gitu, tapi di bawahnya itu lagi. Nah, sehingga dari hasil penelitian dapat diperoleh peringkat yang terbaik A1 gitu. Nah, itu kejebaknya di situ gitu. Mengungkapkannya secara spesifik kadang kita belum mampu untuk di kesimpulan. Banyak memang betul banyak autor yang terjebak di situ. Ya, itulah dia tadi. Ya mungkin mungkin di situ apa ke kalau saya bilang lagi substantif dari seorang reviewer menilainya itu bagaimana gitu. Itulah yang kita harapkan. Sehingga naskah itu menjadi lebih tajam analisisnya gitu. Mungkin itu, Pak. Yang lain Bapak Ibu, ini waktu sudah jam 4.13, waktunya saya ngopi-ngopi ini kayaknya. Ya, asal udah lewat ini. Belum lah,
Cuma udah lewat ajan ya, oke. Ya udah lewat aja. Di sini hujan Nah, deras pula. iya iya. Pak Agus tadi mana? Udah sampai di tebing dia? Ah, ini aku nggak tahu. Mau kemana dia, Pak? Katanya mau ke Medan itu. Pak siapa ini? Nggak tahu. Nah, oke. Oh, nyimak aja Bu Erlin. Dia lagi buat artikel. Iya, ngeri Bu Erlin ini. Ya, aku salut lah pokoknya sama Bu Erlin ini. Ngeri kali. Bu Erlin, Pak Setiawan. Ada Pak metodenya, Romat ini belum masuk ini. metodenya udah lebih maju orang ini, aku lihat. Aduh, perlu belajar lagi ya, Pak. Ah, Pak Luki Nugroho. Ya, lanjutkan. Jangan dilanjutkan, Pak. Udah jam 4 ini. Ampun kita. Itu. Kayaknya nggak ada yang bertanya lagi nih, Bapak Ibunya. Oke, silakan Bu Rizka di apa? Oh ya, foto udah saya ambil dokumentasi juga ya. Udah saya masukkan juga ke apa? Dokumentasi saya sambil kita diskusi tadi. Jangan lupa sertifikatnya diisi di link apanya? Link presensinya. Mungkin itu saja, Bu Rizka, silakan. Bu Rizka. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dan em, apa ya, semoga acara kita hari ini tuh dapat bermanfaat, baik itu bagi yang memang udah biasa sebagai reviewer ya Bapak Ibu sekalian. Eh, Mungkin cukup sekian. Saya Rizka Fadilah. Jika ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.